Dalam lembaran sejarah Nusantara, jejak-jejak kejayaan kerajaan Hindu-Buddha di Jawa kuno seringkali ditemukan di wilayah pegunungan, jauh dari gemuruh ombak pesisir pantai. Mengapa demikian? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengarungi masa lampau dan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi penempatan pusat-pusat kerajaan tersebut. Pada zaman dahulu, pegunungan di Jawa tidak hanya menawarkan pemandangan yang menakjubkan tetapi juga menjadi benteng alami yang melindungi dari berbagai ancaman. Alam yang sulit ditembus ini memberikan perlindungan dari serangan musuh, baik dari kerajaan tetangga maupun perompak yang mengarungi lautan Nusantara. Keamanan menjadi salah satu alasan utama mengapa para raja memilih mendirikan kerajaannya di dataran tinggi. Selain faktor pertahanan, pegunungan di Jawa juga memiliki arti spiritual yang mendalam. Dalam ajaran Hindu dan Buddha, gunung sering dianggap sebagai tempat yang suci dan dekat dengan para dewa. Gunung Meru, misalnya, dianggap sebagai pusat alam semesta dalam kosmologi Hindu. Oleh karena itu, mendirikan kerajaan di sekitar pegunungan tidak hanya memberikan keunggulan strategis tetapi juga simbolis, memperkuat legitimasi kekuasaan raja sebagai penguasa yang diberkati oleh para dewa. Tak hanya itu, pegunungan juga menyimpan sumber daya alam yang melimpah. Hutan-hutannya menyediakan kayu dan berbagai hasil bumi yang penting untuk kehidupan sehari-hari dan pembangunan infrastruktur kerajaan. Sungai-sungai yang mengalir dari pegunungan membawa air bersih dan menjadi jalur transportasi alami, menghubungkan pusat kerajaan dengan desa-desa sekitarnya. Pertanian juga menjadi salah satu pilar penting bagi kerajaan-kerajaan di Jawa. Dataran tinggi menawarkan tanah yang subur, cocok untuk bercocok tanam. Terasering, sebuah teknik pertanian yang mengukir lereng gunung menjadi lapisan-lapisan sawah, memungkinkan masyarakat untuk menanam padi dan berbagai tanaman lainnya. Ini memastikan pasokan pangan yang stabil bagi penduduk kerajaan. Faktor lain yang tak kalah penting adalah pengaruh iklim. Pegunungan memiliki udara yang lebih sejuk dibandingkan daerah pesisir yang panas dan lembab. Kondisi ini tidak hanya lebih nyaman untuk ditempati tetapi juga lebih sehat, mengurangi risiko penyakit yang sering menyebar di lingkungan yang lembab. Sejarah mencatat, kerajaan-kerajaan besar seperti Mataram kuno memilih mendirikan pusat kekuasaannya di wilayah pedalaman yang bergun. Berbukit. Contohnya adalah Kerajaan Medang yang berkembang di sekitar dataran Kedu dan dataran Kewu, di bawah bayang-bayang megah Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Dalam periode ini, Candi Borobudur dan Candi Prambanan, dua mahakarya arsitektur yang monumental, dibangun di kaki pegunungan, mencerminkan hubungan harmonis antara alam, spiritualitas, dan kekuasaan. Namun, pilihan ini juga mencerminkan adaptasi terhadap perubahan alam dan geopolitik. Letak di pedalaman memberikan jarak aman dari ancaman bajak laut yang sering mengancam kerajaan-kerajaan pesisir. Pusat-pusat kerajaan di pedalaman Jawa juga mampu memanfaatkan sistem irigasi alami dari aliran sungai yang bermula dari pegunungan untuk mengairi lahan pertanian mereka. Selain itu, pegunungan di Jawa menyimpan sumber daya mineral seperti batuan dan logam yang sangat berharga untuk konstruksi dan pembuatan alat. Sumber daya ini tidak hanya mendukung ekonomi lokal tetapi juga memperkuat struktur pertahanan dan kemakmuran kerajaan. Tetapi bukan berarti wilayah pesisir diabaikan sepenuhnya. Pesisir tetap penting sebagai gerbang perdagangan dengan dunia luar. Namun, para raja Jawa kuno cenderung mendirikan pusat administratif dan spiritual mereka di pegunungan, sementara pelabuhan-pelabuhan pesisir berkembang menjadi pusat perdagangan yang ramai. Dalam narasi sejarah yang lebih besar, pilihan untuk mendirikan kerajaan di sekitar pegunungan ini menjadi bukti kebijaksanaan dan strategi yang cerdas dari para pemimpin Jawa kuno. Mereka memahami pentingnya keseimbangan antara perlindungan alam, kesuburan tanah, dan simbolisme spiritual, menciptakan peradaban yang tidak hanya bertahan lama tetapi juga meninggalkan warisan yang menginspirasi hingga hari ini. Dengan demikian, keberadaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di pegunungan bukanlah kebetulan semata, melainkan hasil dari pertimbangan strategis dan spiritual yang mendalam, mencerminkan adaptasi dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan alam dan geopolitik masa itu. Agar channel ini berkembang bantu like, share, komen, dan jangan lupa subscribe ya bosku.